tengah kondisi seperti ini. Dan saya percaya bahwa setiap tetesan hujan yang membasahi tubuh kita, semuanya adalah upaya yang diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini, terambil dalam Mazmur pasal 62, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Mazmur 62, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama Mazmur 62, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Rasanya ulang dulu. Ayat 2 rasanya belum semangat kita. 1, 2, sudah. Mazmur 62. Ya, Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi kata Selah di situ tidak boleh dibaca, ya. Ya. Tadi tidak ada yang baca Selah tadi. Nah, tidak boleh dibaca karena itu Selah itu dalam bahasa Ibrani adalah tanda berhenti untuk merenungkan kembali apa yang sudah dikatakan di atas. Jadi itu perenungan. Jadi kalau baca sampai di situ itu berhenti sejenak, merenungkan apa yang sudah dibaca di atas. Setelah itu baru didapat, kalau sudah dapat hikmahnya, baru dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Nah, jadi lembaga kita memakai istilah Selah di sana. Nah, tema kita adalah apa? Ketenangan yang sejati. Itu pun karena buletinnya dibuka. Gitu ya, ketenangan yang sejati. Ketenangan yang sejati itu bukan berada di tengah-tengah situasi yang nyaman. Gitu ya. Kira-kira saat ini situasinya nyaman apa enggak? Nah, nyaman? Nyaman-nyaman, walaupun digigit nyamuk. Iya kan? Jadi di sini situasinya digigit nyamuk lah, sampai ada yang pulang bengkak-bengkak lagi kan? Bang Kris itu. Jadi Ibu Lia juga kali ya. Iya. Belum lagi hujan. Puji Tuhan minggu kemarin dah hujan. Tapi hari ini kita double berkatnya. Puji Tuhan. Berarti dia sungguh mengerti segala sesuatu adalah berkat Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa ketenangan yang sejati bukan diukur oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Tapi ketenangan yang sejati itu diukur oleh apa yang ada di dalam kita. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena kita memahami bahwa Mazmur 62 itu ditulis oleh siapa? Cuma Daud. Mengapa bilang Daud? Kenapa bilang Raja Daud? Mengapa Mazmur 62 dikatakan ditulis oleh Daud? Karena ayat 1 mengatakan apa? Coba kita baca sama-sama ayat 1. Untuk pemimpin pejuang menurut Jedutun apa? Mazmur Daud. Jadi Mazmur ini dinyanyikan, ditulis dan disairkan oleh Daud dan dinyanyikan oleh kelompok Yedutun itu sendiri. Dan kita mengenal siapa itu Daud. Siapa itu Daud? Raja Daud. Otomatis dia raja. Betul ya? Siapa itu Daud? Dia raja. Raja kedua dari bangsa Israel. Raja pertamanya siapa? Saul. Raja keduanya adalah Daud. Maka namanya raja pasti dia terkenal. Betul ya? Namanya raja pasti dia kaya.
Kita lihat, pernah ketemu rajanya miskin? Pasti kaya. Tapi di sini kita melihat, walaupun Daud itu adalah raja, namanya raja kan posisi tertinggi, jabatan tertinggi, betul? Walaupun dia terkenal, walaupun dia termasyhur, tapi ayat yang kedua tidak mengatakan karena dia raja maka dia tenang, karena dia kaya maka dia terkenal, karena dia tenang, karena dia terkenal maka dia tenang. Tidak. Tetapi dia hanya memberikan satu alasan, bahwa dia hanya tenang, dia tenang hanya karena dia dekat dengan Allah. Kalau saudara dan saya men-search Google atau Yahoo dan lain sebagainya, kemudian kita coba cari 10 artis terkenal yang sudah meninggal, dan kalau kita sungguh memperhatikan, sebagian besar artis itu meninggal dengan cara yang tidak baik, tragis. Salah satunya yang terkenal itu adalah Michael Jackson. Waktu Michael Jackson meninggal, Michael Jackson meninggal dengan proses yang bagaimana? Overdosis, obat tidur supaya dia bisa tidur tenang. Maka satu ketika anak saya nomor 2 pulang dari sekolah SD, karena senseinya ini mengingatkan orang yang terkenal itu adalah Michael Jackson. Dia pulang dan dia bilang sama saya, Papa kenal Michael Jackson? Kemudian saya bilang sama dia, Papa kenal dia, tapi dia tidak pernah kenal Papa. Iya, kemudian bilang, Michael Jackson itu terkenal ya? Iya. Kalau begitu aku mau terkenal seperti dia, katanya. Saya bilang, kamu boleh terkenal seperti dia, tapi hidupnya tidak boleh sama seperti dia. Kenapa Papa? Karena saya katakan, akhir hidupnya dia overdosis obat penenang, sehingga dokter pribadinya itu hari demi hari tambahkan dosis, dan akhirnya dia meninggal karena itu. Belum lagi kita mendengar Marilyn Monroe, belum lagi kita kenal dengan John Lennon. Bagaimana John Lennon itu meninggal? Dibunuh. Ketika dia pentas, kemudian fansnya itu sangat antusias sama dia, saking karena antusiasnya dia, maka akhirnya dibunuh. Jadi hati-hati, orang ngefans kita juga kadang-kadang kelebihan aja dia bunuh kita, ya Bung Charles. Jadi kalau jadi artis, Andre jadi artis, jangan sampai aja bikin mereka sampai traumatik seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang lain, yang kemudian artis yang kulit hitam itu juga, yang overdosis juga, yang terkena, saya lupa namanya. Siapa? Wah, itu dia. Jadi semua, kalau kita melihat, sebagian besar hidupnya selesai dengan tragis. Pertanyaan saya adalah, mengapa mereka harus hidup dengan tragis seperti itu, mati dengan tragis seperti itu? Bukankah mereka terkenal? Bukankah mereka punya banyak uang? Mereka mau beli apa saja, itu bisa. Michael Jackson kurang apa? Hollywood punya siapa? Dia bisa beli. Betul. Tapi mengapa dia hidupnya tidak tenang? Mengapa dia tidak bisa tidur ketika malam hari? Mengapa hidupnya penuh dengan kesengsaraan? Harus bergantung kepada obat-obat seperti itu. Jawaban saya adalah, ketenangan hidup bukan ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita hanya mendukung hidup ini. Tetapi ketenangan yang sejati bukan didapatkan oleh apa yang ada di sekitar kita. Mengapa? Mengapa Daud katakan bahwa ketenangan hanya dekat Allah saja? Oleh karena ketenangan itu berkaitan bukan dengan suplemen hidup ini, tapi ketenangan itu bersumber daripada hati itu sendiri. Hati tidak pakai baju, betul? Hati tidak pakai uang, hati tidak pakai apa-apa yang ada di sekitar kita, tapi hati hanya membutuhkan sesuatu pribadi yang bisa mengisi hati itu sendiri. Maka Blaise Pascal mengatakan apa? Lubang hatiku hanya bisa diisi oleh pencipta hati itu sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satu potensi yang membuat sebagai akibat manusia jatuh dalam dosa adalah ketidakpuasan itu sendiri. Mengapa? Karena hati yang bernilai kekekalan itu ternyata sudah ada namanya lubang yang ada di dalamnya yang menimbulkan ketidakpuasan dalam hidup ini. Pertanyaan saya, kapan manusia puas dalam hidup ini? Mungkin awalnya ketika kita lihat gitar itu dipampang di toko, kita tertariknya luar biasa. Aku mau beli itu, aku mau beli itu.
Tapi ketika kita ambil dan sudah 2 hari, 3 hari, mungkin hari pertama kita pelototin melulu ya, hari kedua pelototin melulu, hari ketiga pelototin melulu kan, hari ke-10 udah tidak lihat lagi, begitu ya. Jadi kenapa demikian? Awalnya kita tertarik, tapi lama kelamaan hati kita tidak lagi kuat. Kita lihat yang lain lagi, begitu ya. Aduh, ada mobil fire lagi, gitu kan? Rasanya beli itu lagi. Iya. Waktu Bung Charles kasih saya mobil yang saya pakai itu dari Bung Charles. Waktu kasih saya mobil, awalnya saya malam-malam saya keluar saya center. Saya lihat terus bahannya saya sampai saya beli itu untuk kasih hitam dia, velgnya saya bersihin dan lain sebagainya, begitu ya. Ibu bilang beli wax itu supaya kasih ini dan lain sebagainya. Sampai lubang-lubang anginnya pun itu bersih semuanya, begitu ya. Saking karena senangnya, saking karena sukacitanya, begitu ya. Tapi lama kelamaan karena kesibukan pelayanan, jangankan velgnya, badannya pun dah kumendiin sampai saat ini. Iya, mengapa? Karena kita ini hanya memiliki kepuasan sementara. Setelah itu, lubang itu semakin membesar dalam hidup kita. Maka saya mau katakan, masalah ketenangan itu bukan masalah suplemen hidup atau sesuatu yang ada di luar, tapi itu bicara tentang hati. Dan kita memahami kepuasan hati itu hanya diisi oleh sesuatu yang namanya tak terhingga. Betul? Tak terhingga. Dan di dunia ini semuanya terbatas adanya. Ada limitnya dalam dunia ini. Tidak ada namanya tak terhingga dalam dunia ini. Tapi yang hanya tidak terhingga itu adalah Allah itu sendiri. Maka Daud mengatakan, bukan karena dia raja dia tenang, bukan karena dia termasyur dia tenang, bukan karena dia kaya dia tenang, tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, pertanyaannya adalah begini, mengapa Allah adalah jaminan ketenangan bagi orang yang bersandar padanya? Ayat 9, mari kita baca sama-sama ayat 9, memberikan alasan bagi kita. Yang pertama adalah percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Stop di situ. Jadi hal yang pertama, mengapa Allah adalah jaminan ketenangan bagi orang yang percaya kepadanya? Karena kita butuh pribadi yang dapat dipercaya. Betul ya? Saya percaya bahwa siapapun juga membutuhkan orang yang dapat dipercaya. Preman sekalipun membutuhkan bendahara yang dapat dipercaya. Betul? Ya, Bung Charles saya. Dia preman, dia boleh tagih uang sana sini, tapi kalau bendaharanya tidak dapat dipercaya, habis dia. Dia tidak akan jadi anggota DPR. Saya nggak nyinggung ya. Betul tak? Jadi di sini kita melihat kita membutuhkan orang yang dapat dipercaya. Sesama kita mungkin bisa dapat dipercaya. Kenapa? Karena kita mempercayai dia bisa pegang rahasia. Ketika kita menyampaikan isi hati kepadanya, jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia. Begitu ya? Dia dengarnya, dia pergi lagi. Bung Sumari sampaikan ke dia, ini tato baik. Nah, contohnya ya, Bung Sumari sampaikan lagi ke dia, ada rahasia, jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia kita. Disampaikan lagi ke sana, di sini tidak ada, tetapi di tempat lain, bukan, mantap. Nah, gitu toh. Jadi dari sana lagi ke Ibu, ini ada rahasia, lu tahu nggak? Langsung, apa ya, gitu kan? Ya di sini nggak pernah seperti itu, gitu ya. Langsung, ini rahasia, nggak usah ngomong-ngomong ya. Padahal nggak usah ngomong-ngomong, udah berapa orang ini gitu kan? Jadi kita melihat bahwa kita butuh orang yang dapat dipercaya. Tapi kita melihat kita manusia terbatas. Mengapa kita butuh orang yang dapat? Kita punya pergumulan. Tidak ada namanya manusia itu tidak punya pergumulan. Kadang jemaat datang sama saya, Pak Pendeta saya punya pergumulan. Saya katakan itu tanda kau masih hidup. Betul tak? Kalau kau tidak punya pergumulan lagi, berarti kamu sudah mati. Karena hanya orang matilah yang tidak punya pergumulan. Betul tak? Maka kalau masih hidup, berarti kita punya pergumulan. Tetapi kita butuh orang untuk kita dapat mempercayai dia, sehingga kita bisa sharing life sama dia. Kita boleh menceritakan isi hati. Karena begini, kadang-kadang dalam counseling, saya menjadi gembala sudah 13 tahun, hampir 14 tahun, saya menemukan bahwa dalam menyelesaikan masalah orang, kadang-kadang orang yang menyampaikan masalah sama saya, kadang dia tidak butuh saya memberikan solusi. Tapi kadang dia butuh didengar.
Kenapa? Karena orang mau didengar supaya dia bisa mencurahkan apa yang sudah mendongkol di dalam hatinya. Dan ketika dia selesai menceritakan, kadang-kadang saya tanya, jadi kamu butuh apa dari saya? Dia hanya jawab, Pak Pendeta doa buat saya. Ketika dia bilang Pak Pendeta doa buat saya senangnya minta ampun. Karena saya nggak perlu mikirin masalahnya lagi kan. Selesai masalahnya. Tetapi ketika dia menceritakan itu pada saya, yang dia butuhkan adalah saya hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Betul ya? Jangan sampai dia cerita sama saya, tapi saya ember kemana-mana. Betul? Emang benar. Gitu kan? Tapi Pak Pendeta tidak mungkin seperti itu. Andre? Iya toh? Jangan ember kemana-mana. Kenapa? Diceritain ke jemaat, orang khotbah gitu. Tapi kan pakai inisial. Iya, mantap. Tato ya. Iya kan? Jadi di sini kita melihat manusia bisa mengecewakan kita. Pendeta bisa mengecewakan, pengurus majelis bisa mengecewakan. Nah, tahu Ibu Regia sudah kecewa karena saya sudah berapa kali. Ini sudah bisa saja terjadi kan? Nah, saudara Sulmi, belum kan? Nanti. Iya, Andre sudah kecewa dengan saya berapa kali, apalagi saudaraku. Sudah kecewa dengan saya karena dikejar-kejar terus sama Pak Pendeta. Di Tokyo dikejar, di Aichi dikejar, di Kobe dikejar. Semoga inilah akhir hidupnya di sini. Gitu ya. Maka di sini kita melihat Allah dapat dipercaya. Mengapa Allah dapat dipercaya? Karena kita katakan dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah mengantuk. Dia mengerti seluruh kehidupan kita. Bahkan sampai pada lubuk hati kita pun semuanya terbuka di hadapannya. Maka kita mau cerita atau tidak mau cerita, dia tetap mengetahui pergumulan kita. Dan dia tidak hanya mengetahui, tetapi dia campur tangan untuk menyelesaikan pergumulan kita. Saya khotbah tadi di Tokyo. Tokyo lagi. Kira saya kok di Tokyo terus. Di Osaka. Gara-gara Andre baru pulang dari Tokyo, dia juara di sana. Jadi akhirnya saya ingat Tokyo terus. Gitu ya, juara 3. Bah. Yang penting kita memuliakan Tuhan. Amin. Iya. Saya khotbah di Osaka tadi. Temanya apa Pak Kris? Apa ya? Temanya tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya bicara tentang konsep melihat, bicara tentang konsep dia datang berjalan di atas air, dan juga Allah yang mengulurkan tangannya bagi kita. Jadi di sini mengapa Allah dapat dipercayai? Dia adalah Allah yang mengerti seluruh lubuk hati kita. Dia Allah yang bisa membuat setiap hati kita yang penuh dengan pergumulan, dan dia mampu mengangkat kita daripada setiap pergumulan-pergumulan. Manusia hanya mungkin memberikan solusi, tapi belum tentu dia membantu kita untuk menyelesaikan solusi itu dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak hanya dapat dipercaya oleh karena dia mendengar pergumulan kita, tapi ketika dia mendengar, dia hadir untuk menyelesaikan pergumulan kita. Maka saya mau katakan buat kita, orang pribadi yang dapat dipercaya dalam hidup kita bukan manusia tapi Tuhan. Maka kalau ada pergumulan, jangan lari kepada manusia, ya, tapi mari kita lari kepada Tuhan karena Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Istilah percaya itu iman. Iman itu dalam bahasa Ibrani itu aman. Jadi beriman pasti aman. Saya juga heran ketika saya belajar bahasa Ibraninya, kenapa ya iman itu kok sama dengan aman? Bahasa Indonesia hebat kan? Kalau saya beriman, saya aman. Betul ya? Kalau bahasa Yunaninya kan pistis. Pistis itu artinya saya tidak hanya percaya, tapi saya mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Itu beda itu. Kalau kau percaya Tuhan, percaya. Tapi kalau kita tidak mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu sama dengan agama lain. Mereka hanya percaya. Maka kalau kita punya masalah, mari kita datang sama Tuhan. Pasti aman. Tapi jangan hanya datang sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini. Selesai. Bukan. Serahkan semua masalah kita sama Dia. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib karena kesalahan dan dosa kita. Dia sanggup menyelesaikan dosa kita. Mana mungkin masalah kita Dia tidak bisa selesaikan. Dan saya percaya, saya jamin. Alkitab mengatakan kalau kita datang sama Dia, Dia memberikan kelegaan sama kita. Matius mengatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah dapat dipercayai, maka Dia adalah jaminan ketenangan bagi kita. Yang kedua di sana dikatakan ayat yang ke-9, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi hal yang kedua, mengapa hanya dekat Allah saja aku tenang? Oleh karena yang kedua, kita butuh teman curhat.
Ya, Allah dapat dipercaya yang pertama. Yang kedua, kita butuh teman curhat. Tapi seringkali teman curhat pun bisa mengecewakan. Amin itu? Mari kita curhat sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Telinganya, Alkitab katakan apa? Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar keluhan umatnya. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Maka mari, masalah apapun juga, mari kita mencari kepada Tuhan. Siapa bilang pendeta tidak punya masalah? Pendeta pasti punya masalah. Bahkan saya katakan, mungkin pendeta punya masalah lebih besar daripada saudara. Saya mengembalakan IC itu 10 tahun. Dan saya mau katakan, saya menjalani itu dengan merayap dada. Dalam penggembalaan, ada hal-hal yang bisa saya sharing pada istri saya. Tapi ada hal-hal yang dimana saya tidak boleh membebani dia dengan penuh. Bagaimana cara saya? Saya punya satu tempat namanya Yahagigawa. Biasanya jam 5 sore sudah tidak ada lagi orang ada di sana. Saya bawa sepeda dari rumah, saya nggak terlalu jauh, 10 menit. Saya pergi ke sana, saya taruh sepeda, dan di sana saya teriak kuat-kuat sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau panggil saya, Engkau tempatkan saya, tapi Engkau buat izin, saya izinkan saya punya masalah begitu banyak dalam pelayanan. Tapi aku mau berserah sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya berteriak, Tuhan, Engkau tidak adil dalam hidup saya. Kadang-kadang histeris keluar. Kenapa? Saya belajar dari Mazmur Daud. Daud tidak hanya mengeluh kepada Tuhan tentang hal-hal yang baik, tapi Daud juga mengeluh kepada Tuhan dalam hal-hal yang tidak baik. Ketika dia ragu sama Tuhan, dia berteriak sama Tuhan. Kenapa? Dia pernah berteriak begini. Kalau saudara baca Mazmur, Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Musuhku sedang mengelilingi aku, dan mereka berkata kepadaku, Engkau tidak ada. Maka saat ini aku berteriak, apakah betul Engkau ada? Hal begitu. Begitu dia mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan mendengarkan? Tuhan mendengar. Yang penting itu keluar daripada isi hati kita untuk mau bersandar pada Dia. Dan saya mencari kepada Tuhan bukan hanya dalam saat-saat senang saja, tapi di tengah-tengah ada saatnya di mana dalam pelayanan pun saya bertanya tentang penyataan Tuhan. Tuhan sertai saya nggak sih? Tuhan sayang saya nggak sih? Kenapa? IC itu pindah tempat ibadah itu 4 kali. Pertama gereja Jepang, kemudian mulai penuh karena gereja Jepang biasanya kan bunga-bunga kan biasa dibonsai, jadi gereja-gerejanya pun dibonsai, jadi kecil-kecil gitu kan. Jadi awalnya ya, ibadah pertama 20, kemudian naik 30, 40, 50 lagi. Gereja itu hanya nampung 60-an. Kemudian ketika membludak jadi 80 sampai 100 sudah gak muat. Akhirnya mau tidak mau cari gereja berhasil. Cari gereja berhasil, kita pakai 3 tahun, pendetanya datang sama saya, Pak Pendeta, ini gedung ini sudah tua jadi mau dirubuhkan. Ternyata baru tahu, mereka minta naik supaya, naik pembayaran gedung itu ke kita, tapi kita nggak mau kasih naik. Ternyata mereka pakai alasan itu untuk kita keluar. Ternyata Oyasangnya yang punya gedung itu datang bahwa selama 1 tahun uang yang kami kasih ke gereja Brasil mereka tidak bayarkan kepada Oyasang. Jadi mereka diusir oleh Oyasang. Akhirnya kami juga kena getahnya. Pindah lagi ke gereja Brasil selanjutnya. Pakai 3 tahun lagi. Yang itu akhirnya jemaat yang waktu krisis Toyota, kemudian jemaatnya banyak pulang ke Brasil. Mereka tidak sanggup membiayai gedung itu. Akhirnya mereka merger dan kita tidak lagi punya jam ibadah. Kita suruh keluar. Pakai lagi 1 gereja Brasil. Perjanjinya 3 bulan kita pakai. Ternyata kita hanya kebaktian 2 kali. Ketua sinodenya telepon ke Pendeta Tsumi, tolong jangan gereja Indonesia pakai lagi gereja itu. Akhirnya kami diusir dari situ. Kemudian mikir ibadah di mana. Jadi 2 kali kita pernah ibadah koeng seperti ini dengan jemaat yang hampir 100 orang. Dan akhirnya 2 minggu saya forsir untuk cari gedung tersebut. Dan akhirnya kami mendapatkan 1 gedungnya. Sebenarnya awalnya itu hanyalah tempat simpan tempat-tempat gomi, istilahnya. Jadi kaisa, kemudian ada tempat-tempat semacam gudang gitu ya. Akhirnya ditawarkan kepada kami dan saya katakan oke, kami pakai. Buruknya minta ampun. Pak Sumi datang saja lihat, bagaimana kau ambil keputusan pakai ini jadi gereja, katanya. Saya bilang nggak apa-apa, memang kemampuan kita seperti itu. Akhirnya setelah bicara renovasi gedung itu 2 juta ya. Hanya
hanya renovasinya saja. Kemudian Pak Sumi tanya saya, kira-kira ada uang nggak? Saya telepon ke bendahara, uang yang ada hanya 600.000 yen. Kemudian bendaharanya tanya, kita harus bayar berapa? 2 juta. Wah, kaget ya. Kemudian saya bilang, saya ngomong ke Pak Sumi, bisa nggak ngomong? Kita hanya bantu. Kemudian dia tanya sama kami, kalian sanggup bantu berapa? Saya bilang hanya 500. Saya nggak bilang 600, kalau nggak bisa pingsan itu bendahara gereja kan. Jadi 500, hanya 500 kita kasih. Kemudian apa yang terjadi? Semua majelis berdoa hari ini koin, dan di sanalah air mata mereka mengalir semua, dan mereka punya komitmen. Akhirnya gedung itu kan dipakai bisa nampung 110 orang. Kalau 100 lepaslah untuk ibadah di sana. Sampai saat ini setelah direnovasi bagusnya luar biasa. Ya, harapan saya Bung Charles jadi ketua majelis di sana, tapi ternyata Tuhan panggil untuk jadi pelayan, jadi pelayan musik di sana. Nah, saya percaya satu hal, kalau kita curahkan isi hati kita sama Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Maka hal yang kedua adalah, kalau punya masalah, jangan curhat kepada orang lain dulu, karena bisa bocor. Tapi mari kita curhat sama Tuhan. Ya Dewi ya? Curhat sama Tuhan ya. Itu lebih utama. Yang baru setelah itu baru curhat kepada kekasih hati. Yang ketiga adalah, mengapa Allah adalah jaminan ketenangan bagi kita? Karena ia tempat perlindungan kita. Terjemahan Indonesia lama itu dia pakai Allah tempat perteduhan kita. Kebutuhan yang ketiga yang ada dalam hidup kita adalah kita membutuhkan tempat berteduh. Puji Tuhan masih ada ini. Kalau nggak ada ini basah kita semua. Betul ya? Maka masih ada tempat perteduhan. Tapi seringkali dalam dunia ini tempat perteduhan itu bolong-bolong. Buktinya ada bolong-bolong di sini kan? Maka kita pindah sana sini. Tapi di sini kita melihat satu hal. Paulus mengatakan begini, tendaku yang ada di kemahku yang ada di dalam dunia ini akan dibongkar, dan aku berpindah kepada tempat tinggalku di sorga. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang menjadi tempat perteduhan itu hanyalah sesuatu yang sementara. Ingat itu baik-baik. Sehingga jangan kita dininabobokan dengan tempat perteduhan yang ada dalam dunia ini. Baik itu rumah yang indah, baik itu harta yang banyak, baik itu jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Kadang kita jadikan itu menjadi jaminan perteduhan bagi kita. Tapi sadar atau tidak, semuanya itu adalah sementara, dan semuanya itu pun bisa mengecewakan kita. Ada seorang jemaat di IC, dia dulu dari Islam percaya sama Tuhan dan akhirnya dibaptis di IC. Dia bekerja hampir 7 tahun untuk membangun gereja, membangun rumah besarnya di Yogyakarta. Setelah selesai bangun, dia senang, dia minta ampun, dan dia bersaksi betapa Tuhan baik, dan dia merasa tenang karena kalau dia pulang ke Indonesia sudah ada rumah tempat perteduhan dia. Apa yang terjadi? Saudara tahu, selang dia bersaksi beberapa lama, gempa Jogja. Pernah dengar gempa Jogja? Itu terjadi dekat rumahnya, dan rumahnya terbelah bagi dua. Kaget luar biasa, hampir pingsan dia, karena dia berpikir selama ini kan perjuangannya tidak sia-sia ada rumah. Tapi setelah gempa itu rumahnya terbelah bagi dua, berantakan luar biasa. Akhirnya baru dia sadar, ternyata di dalam dunia ini tidak ada yang menjamin ketenangan dan perteduhan bagi dia. Hanya Allah tempat perteduhan kita. Ingat, surga itu rumah kita. Maka Yohanes 14 mengatakan apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku apa? Banyak tempat tinggal. Nah, dia tidak bilang kemah, tapi dia bilang tempat tinggal. Artinya apa? Tuhan adalah tempat perteduhan kita, dan tempat perteduhan di dalam Tuhan adalah kekal adanya, karena dia menjadi tempat perteduhan bagi kita di dalam dunia ini, tetapi dia juga menjadi tempat perteduhan kita ketika kita kembali ke surga. Maka dia kekal adanya, dan dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Maka 3 hal penting yang menjadi jaminan ketenangan daripada Allah. Yang pertama, dia adalah Allah yang dapat dipercayai. Yang kedua, dia adalah Allah di mana kita bisa curhat sama dia. Yang apalagi yang sedang galau-galaunya. Ya, Andre ya.
Oh, enggak galau ya. Oh ya. Yang ketiga adalah dia tempat perteduhan bagi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita dan menguatkan kita. Saya minta Bung Sumadi mengucap syukur buat firman Tuhan.